Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Summa ila hadratin jami ikhwani min al mursalin wa awliya sholihin sahabati wa tabi'in. Wa ulama ila milina wa sunnibil mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin syahidina syamil qadir ijlani. Wa nahu sallallahu alaihi wasallam wa qad la ilaha illa. Summa ila hadratin musannifan kitab Safinatun Najah. Nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa anta lana barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman ing dat kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahim ing dat kang maha welas asih ing dalem akhirat blangka. Pelajaran pertama ini kita akan mengaji tentang kitab Safinatun Najah, yaitu kitab tentang fikih. Kitab tentang fikih dasar-dasar. Jadi Safinatun Najah ini menjelaskan tentang fikih-fikih dasar. Musnad kita pertama kali mesti memulai dengan bismillah. Di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim niku sing pertama menggunakan lafaz ar-Rahman. Dan yang kedua menggunakan lafaz ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim sing pertama menggunakan lafaz ar-Rahman, sing kedua menggunakan lafaz ar-Rahim. Sing pertama ar-Rahman ya niku artine istilah Jawane niku zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Jadi Allah mempunyai kasih sayang. Kasih sayang Allah diberikan ke semua makhluknya Allah, baik itu makhluk yang hidup ataupun makhluk yang tidak hidup, baik itu orang Islam maupun non Islam. Jadi semua diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayangnya Allah. Sampai-sampai seorang kuda yang melahirkan anaknya pun ketika anaknya mau diinjak, dia punya belas, dia punya rahmah. Itulah bentuk rahmatnya Allah yang diberikan kepada semua makhluknya di dunia. Jadi jangan heran ketika ada orang Kristen lebih kaya, orang Cina lebih kaya, orang yang tidak punya agama lebih kaya, itu jangan heran, karena memang Allah mempunyai sifat ar-Rahman yang diberikan kepada selain agama Islam. Itu Rahman. Kemudian yang kedua menggunakan lafaz ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah yang hanya diberikan besok di surga. Bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ar-Rahim ini khusus diberikan kepada hamba-hambanya Allah besok di surga, yaitu orang-orang yang Islam. Inna dina indallahil Islam. Memang agama yang paling diridhoi Allah yaitu agama Islam. Jadi besok saya mendapatkan lafaz ar-Rahim niku hanyalah orang-orang Islam yang beriman kepada Allah tentunya pun. Niku artosipun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetap kedue Allah. Iku lillahi tetap kedue Allah. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetap kedue Allah. Segala puji niku miliknya Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Jadi Allah yang menjadi Tuhan semua orang yang ada di alam. Alhamdulillah, puji atau pujian atau keagungan itu hanyalah milik Allah. Di dalam lafaz alhamdulillah ada al-istiqrar, menyimpan 4 makna. Yang pertama, alhamdulillah, pujian-pujian itu mempunyai 4 makna. Yang pertama, makna yang pertama, pujian Allah kepada zatnya Allah sendiri. Jadi Allah memuji zatnya Allah sendiri. Itu adalah istilah Arabnya qadim alal qadim. Jadi Allah memuji
kepada zatnya sendiri. Qadim ala qadim. Qadim niku zat sing dingin yaitu Allah, memuji kepada qadim yaitu kepada Allah. Jadi sing pertama qadim ala qadim. Allah memuji kepada zatnya Allah sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, makna yang kedua yaitu qadim alal hudus. Qadim berarti Allah, hudus berarti makhluk. Yang kedua, pujian yang kedua ini berarti Allah memuji kepada makhluknya. Allah memuji kepada makhluknya. Qadim alal hudus. Dan pujian yang ketiga yaitu hudus alal qadim, yang artinya hudus manusia atau makhluk, qadim Allah berarti hudus alal qadim, makhluk memuji kepada Allah seperti kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu banyak hudus alal qadim. Dan yang terakhir adalah hudus alal hudus, tentu hudus manusia ataupun makhluk ala hudus kepada sesama makhluk. Jadi makhluk memuji sesama makhluk, itu hudus ala hudus. Ini yang keempat. Pujian keempat-empatnya itu semua kembali hanya untuk Allah, semua hanya miliknya Gusti Allah. Contoh hudus alal hudus, manusia memuji sesama manusia. Saya memuji si A, memuji si B, misal A memuji si B. B, engkau sangat cerdas, engkau sangat pintar, engkau sangat tampan. Tentu sejatinya kita memuji ciptaannya Allah, berarti sama halnya kita memuji Allah. Jadi 4 versi pujian tadi itu semua hanyalah milik Gusti Allah. Yang pertama qadim alal qadim, yang kedua qadim alal hudus, yang ketiga hudus alal qadim, yang keempat hudus alal hudus. Itu semua milik Gusti Allah. Wabilan ing Allah, wabilan ing Allah. Nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun ala umurid dunya, ala umurid dunya ngatasi pira-pira perkara dunya. Ala umurid dunya ngatasi pira-pira perkara dunya. Jadi kabeh masalah dunya, masalah ekonomi, masalah keluarga, semua perkara yang ada di dunia ini kita pasrahkan kepada Allah. Dan juga wadini lan perkara agama. Wadini lan perkara agama, baik itu perkara dunia ataupun perkara agama, kita semua pasrahkan kepada Allah. Itulah ciri khas orang-orang yang beriman, yaitu hatinya ta'alluq kepada Allah, yaitu hatinya selalu bergumantung kepada Allah, bahkan meminta pertolongan pun kepada Allah, minta pertolongan perkara dunia juga kepada Allah, minta pertolongan masalah agama juga kepada Allah. Wa sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Wa sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Wa sallama lan muga-muga paring rahmat keselamatan. Wa sallama lan muga-muga paring rahmat keselamatan sapa Allah. Ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rubani Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyina, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Yang pertama setelah mengucapkan bismillah, kedua mengucapkan alhamdulillah, ketiga mengucapkan sholawat, tentu kita berikan, kita curahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Kanjeng Nabi yaitu khatamin nabiyina, sing dadi nabi sing paling terakhir. Jadi Nabi Muhammad niku nabi sing terakhir, gak ono nabi setelah itu. Termasuk rasul yang terakhir yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah itu. Nabi sing terakhir inggih Nabi Muhammad, rasul sing terakhir yaitu Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, gak ada setelah itu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi, mengaku menjadi rasul, jangan ditiru, jangan dianut. Itu adalah sesatan setan. Yang sudah dinas di dalam Al-Qur'an ataupun hadis bahwa nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi nabi yang terakhir. Wala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, bukan kita mendoakan Nabi saja, tapi juga mendoakan keluarganya. Wasombi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'in hali sakabehane.
wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud, wala haula lan ora ana daya sumingkir saking maksiat iku maujud, wala quwatan lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud. Dadi la haula niku ora ana daya sumingkir saking maksiat, tidak ada daya untuk menghindar dari kemaksiatan kecuali pertolongannya Gusti Allah. Jadi awak dhewe iso ninggal ning kemaksiatan, iso meninggalkan kemaksiatan itu hanyalah bisa dikarenakan pertolongannya Gusti Allah. Wala quwata, dan kita kekuat nglakoni ibadah, ada kekuatan nglakoni ibadah, ada hiroh nglakoni kekuatan, ada keinginan melakukan ibadah, itu semuanya lah peperingane Gusti Allah. Makna lengkapnya yaitu kita menjauh dari maksiat, yaitu pertolongannya Gusti Allah. Kita melakukan ibadah, yaitu juga pertolongannya Gusti Allah. La haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billahi, kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah. Illa billahi, kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah. Al-ali kang moho luhur, al-azimi tur kang moho agung. Pun kumukadimah kitab Safinatun Najah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang rukun-rukunnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul islami. Arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5 rupane syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Syahadatu an nyaksani ing sak tekune kelakuan. Syahadatu an nyaksani ing sak tehune kelakuan iku la ilaha. Iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud. Iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud. Illallahu angin Gusti Allah. Wa anna muhammadan sak temene kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna muhammadan sak temene kanjeng Nabi Muhammad iku rasulullah, utusane Allah. Iku rasulullah, utusane Allah. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang Islam pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam sholatnya. Jika dia awalnya orang yang kafir, kemudian mu'alaf masuk Islam, maka pertama kali diwajibkan juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalimat ini adalah kalimat yang menjadikan bukti bahwasanya orang-orang itu memeluk agama Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Adapun syarat-syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni yang pertama harus bilisan. Harus bilisan, harus diucapkan dengan lisan. Dengan lisan yang jelas, yang dohir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu harus diucapkan dengan lisan. Dan yang kedua harus bil kolbi. Kolbinya harus setuju dengan apa yang diucapkan lisan. Jadi lisan dengan kolbi, dengan hati harus setara, harus seimbang. Misal diucapkan dengan lisan saja, tapi hati ingkar dengan Allah dan Muhammad, maka tidak sah syahadatnya. Jadi bagaimana? Jadi harus 2 kalimat syahadat tadi diucapkan dengan lisan, kemudian hati juga mengikuti. Hati juga mengikrar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama harus bil lisan, syarat yang kedua harus bil kolbi, cocok dengan lisan, dan syarat yang ketiga yakni harus adanya saksi bila dia pertama kali masuk Islam. Harus ada saksi, harus ada yang menuntun. Karena apa? Karena dengan adanya saksi itu menunjukkan dia sudah diakui ketika mu'alaf, ketika masuk Islam. Jadi harus adanya saksi, harus ada yang menuntun. Itu. Ketika misal ada seorang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, lisannya mengucapkan, hatinya menyetujui, tapi tidak adanya saksi, maka ketika dia meninggal tidak mendapatkan hukum-hukum hak-haknya orang Islam, tidak
dimakamkan sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak adanya saksi, maka itu perlu adanya saksi ketika orang mu'alaf masuk ke dalam Islam. Itu harus ada saksi yang menyaksikan bahwa dia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan adanya saksi, maka si saksi tadi itu menjadi seorang saksi yang nantinya akan memberikan ketetapan ketika dia meninggal, ketika dia sholat, ketika dia itu nikah, menggunakan hukum-hukum Islam karena sudah adanya saksi. Itu pentingnya saksi bagi orang mu'alaf yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 4 syarat tadi itu, yang pertama yaitu harus bil lisan, dan yang kedua harus bil qalbi, cocok dengan lisan, dan yang ketiga harus adanya saksi yang menyaksikan bagi mu'alaf. Wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah. Wa iqamus sholati lan jumenengake shalah. Setelah seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia terkena hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum kaberten, yakni harus melakukan sholat. Harus melakukan sholat. Tentu bagi yang pertama masuk Islam, maka sholatnya juga dituntun, diajari, dibenahi, diajak, gitu. Jadi yang kedua adalah iqamus sholat. Wa iqamus sholat dilanjut menangake sholat. Wa iqamus sholat dilanjut menangake sholat. Dan sholat ini nanti akan menjadi hisab yang pertama kali, Nanti orang pertama kali dihisab oleh Allah yaitu sholatnya. Bagaimana sholatmu? Kaifa sholatuka? Bagaimana sholatmu? Jadi Allah, para malaikat tidak menghisab hartanya dulu, tidak menghisab amal-amalnya yang lain dulu, tidak menghisab muamalahnya dulu. Tapi Allah dan para malaikat tentu akan menghisab pertama kali, yakni menghisab sholatnya. Kaifa sholatu? Bagaimana sholatmu? Jika sholatnya itu benar, sholatnya itu ikhlas, sholatnya itu khusyuk lillahi ta'ala, sholatnya full time, sholatnya juga full 5 waktu, dan dihitung sholatnya itu adalah sholat yang baik, sholat yang lillahi ta'ala, maka tentu yang lain-lain akan mengikuti. Allah sudah marem karena pertama kali mendengar sholatnya sudah bagus, yang lain juga. Tapi yang tetap mesti dihisab, amal-amal yang lain, harta-harta yang lain juga tetap akan dihisab. Tapi Allah menghisab dengan cara yang senyum karena sudah melihat sholatnya itu sholat yang bagus. Misal pertama kali menghisab seorang hamba tapi menghisab sholatnya buruk, maka Allah ketika menghisab yang lain-lain itu dengan wajah yang suram, wajah yang gondok, wajah yang marah. Tapi ketika pertama kali menghisab dengan sholat tadi itu kok sholatnya bagus, maka Allah menghisab hal-hal yang lain, menghisab hartanya, menghisab muamalahnya juga dengan hal-hal yang senyum. Nah, itu pertama kali yang menunjukkan kesuksesan adalah hisab fi sholah, hisab bab sholat. Maka orang yang Islam harus mendirikan sholat. Qom sholah, qad qomatis sholah, maka juga harus mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Nah, sholat itu tidak ada sholat itu tidak ada dispensi, tidak ada keringanan, tidak ada. Orang yang nggak mampu berdiri dengan duduk, orang yang nggak mampu berdiri dengan tidur miring, orang yang tidak mampu tidur miring dengan terlentang, dengan kedipan mata dan seterusnya. Selama akal itu masih menancap di pikiran, maka seorang mukallaf, seorang yang Islam yang balik harus melakukan sholat. Sholat itu fillah, lillah. Sholat itu dari Allah untuk Allah. Yang pertama tadi 2 kalimat syahadat, yang kedua ini iqamus sholat. Yang ketiga ita'uz zakati, memberikan zakat. Yang ketiga ita'uz zakati, wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Wa ita'uz zakati lan aweh zakat. Ayuti ita'an, memberikan zakat. Zakat fitrah di bulan Ramadan, zakat mal lek pancen hartane turah-turah. Yang pertama harus zakat fitrah, ya, semua orang wajib zakat fitrah, kecil maupun besar maupun tua wajib zakat fitrah. Yang kedua zakat mal, emang badan itu turah-turah, zakat mal. Wasaumu ya rukun yang ketiga nih, yang keempat wasaumu Ramadan. Nah, wasaumu Ramadan dalam puasa dalam Ramadan
wa saumu ramadan lan poso ing dalem wulan Ramadan syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran iku maka wajib poso ing dalem bulan Ramadan kutiba wa hajjul baiti lan haji ana ing Baitullah wa hajjul baiti lan haji ana ing Baitullah haji ke Baitullah sana ke Mekah wa hajjul baiti lan haji ana ing Baitullah man sapa wangi istata'a kang kuwasa sapa man istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring Baitullah apane sabilan dalane bagi siapapun yang sudah mempunyai jalan, sudah dipanggil oleh Allah untuk haji, maka wajib berangkat haji. Jadi di sini musannaf menjelaskan dengan kata-kata sabilan, jalan. Jadi yang didetik jalannya itu. Misal ada seseorang yang zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada apa-apa, ketika berangkat haji itu susah, ada para penjahat, ada para perampok yang sehingga menghalang untuk berangkat haji, maka haji tidak wajib walaupun dia itu kaya. Cuma sekarang tidak ada penjahat-penjahat itu karena sekarang sudah pakai pesawat, maka seseorang wajib berangkat haji ketika sudah mampu, manis tato saja, ketika sudah mampu maka wajib berangkat. Misal ada seseorang yang kaya, hartanya banyak, mungkin tanahnya juga banyak, sudah badannya sehat, punya niatan berangkat haji, belum kesampaian, belum daftar namun sudah meninggal, maka ketika dia sudah meninggal itu harta tirkahnya, harta tinggalannya itu harus disisihkan dulu buat ganti badalnya haji. Jadi sebelum harta waris dibagi kepada anak-anaknya itu harus disisihkan dulu sebagai badal dia haji. Itu wajib hukumnya itu, karena dia itu sudah sebenarnya dia mampu, dia tuh kaya, mampu berangkat haji, cuma belum kesampaian berangkat haji, sudah meninggal, maka harta tinggalannya sebelum dibagi oleh ahli waris disisihkan dulu untuk sebagai badal dia berangkat haji. Entah bagaimana caranya, harus ada badal berangkat haji. Nah itu syaratnya. Setelah disisihkan dulu sebagai badal berangkat haji, baru tirkah atau harta waris tadi dibagikan oleh pada keluarganya. Itulah sangat pentingnya berangkat haji. Orang-orang petani itu tanahnya banyak, itu cukup berangkat haji itu. Nah, rukun-rukun Islam tadi yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua iqamus shalah, yang ketiga itauz zakat, yang keempat shaum Ramadan, yang kelima hajjul bait. Ini bagi yang mampu, Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani. Niku untuk penjelasan tentang rukun-rukunnya iman minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.